Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Yakobus pasal 1, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup ini adalah belajar. Sejak kita ada lahir di dunia ini, kita harus belajar. Untuk bisa berdiri dan berjalan, kita harus belajar. Untuk bisa berbicara, kita harus belajar. Untuk bisa menulis dan membaca, kita harus belajar. Semua adalah belajar. Untuk bisa menguasai suatu keahlian, kita harus belajar. Demikian juga untuk menjadi pengikut Kristus yang taat, kita harus belajar melakukan firman Tuhan. Kita harus belajar menghidupinya dalam keseharian kita. Baca, renungkan firman Tuhan, lalu lakukan. Baca, renungkan firman Tuhan, lalu lakukan. Dan lakukanlah dengan ketaatan. Dan firman Tuhan menjadi pedoman perjalanan kita setiap waktu. Jika kita ingin mengalami terobosan di dalam iman, berkomitmenlah menjadi pelaku firman Tuhan. Dan cara terbaik untuk mengalami kestabilan iman adalah konsisten membaca, mendengar firman Tuhan, merenungkannya, serta menghidupinya dalam ketaatan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Tidak lagi hanya sekadar pendengar, sebab itu sama dengan menipu diri sendiri. Tahu tetapi tidak melakukan, itu adalah dosa. Jadilah pelaku firman Tuhan, lebih tepatnya berkomitmen untuk mengalaminya dalam keseharian kita 24 jam satu hari, dimanapun, kapanpun, dalam situasi dan kondisi apapun. Dan bagaimana kita mengalaminya, supaya bukan hanya konsep di kata-kata dan di pikiran kita saja. Setiap waktu kita selalu dihadapkan pada dua pilihan hidup. Misalnya antara marah dan sabar, antara bersungguh-sungguh dan bersyukur, antara mengasihi dan membenci, antara menghakimi dan penerimaan, antara percaya dan ragu-ragu, dan lain sebagainya. Pastikan kita selalu berani memilih yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Mulailah dari detik per detik, hari ini, besok, lusa, dan seterusnya, sampai titik perhentian kita dari dunia ini. Di awal ini memang tidak mudah, karena kita sudah terbiasa dengan pilihan-pilihan yang sesuai dengan kehendak kita. Untuk ini kita perlu pimpinan Roh Kudus, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan hati kita perlu diisi dengan firman Tuhan, supaya jiwa kita dikuatkan dan disehatkan, dan menjadi fokus pada kehendak Tuhan, pada maunya Tuhan, dan bukan kehendak kita lagi, dan kita menjadi merdeka secara rohani, dimerdekakan oleh firman Tuhan, tidak dijajah lagi oleh kedagingan kita dan dunia ini, tetapi Roh Kuduslah yang menuntun kehidupan kita. Dan ini tidak langsung jadi, tidak instan, tidak terbangun sendiri secara otomatis, tetapi harus sengaja kita bangun.
Ada harga yang harus kita bayar. Mulailah membangun hubungan yang dekat secara pribadi dengan Tuhan dan membaca firman Tuhan sebagai kebutuhan utama daripada rohani kita. Sebagaimana kita memberi tubuh kita makanan dan segala kebutuhannya, jiwa kita, roh kita juga harus wajib diberi makan dari setiap firman Tuhan. Patrikan firman Tuhan sangat dalam di hati kita, dan firman menjadi pedoman kehidupan kita dan kita hidupi dalam keseharian kita. Firman menjadi berkuasa dalam diri kita dan melalui pimpinan Roh Kudus ketika butuh pelita dan tongkat di jalan yang gelap dan sulit, firman itu bangkit dan berkuasa menjadi hikmat bagi kehidupan kita. Tetaplah berdoa dan berkomitmen menjadi pelaku firman Tuhan. Roh Kudus memberi kita hikmat dan kekuatan untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Selalulah berkata-kata, bertindak, berbuat di atas kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan setiap waktu. Mari kita alami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ayo kita baca firman Tuhan dan kita lakukan dalam keseharian kita. Dan melalui pimpinan Roh Kudus, kita akan diubahkan menjadi pribadi yang selalu berani berdiri dalam pilihan hidup yang tepat, yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Termasuk saat harus mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Memang tidak mudah, tapi demi hidupku, demi hidupmu, demi hidup kita tetap taat pada kehendak Tuhan, daging kita harus kita matikan. Dan lihatlah, kita telah berdiri pada kehidupan yang sesungguhnya. Jiwa kita tentram, hati kita tenang, damai sejahtera menetap, Tuhan menetap di hati kita. Indahnya hidup, sukacita ada dalam hari-hari kita. Dan untuk hidup yang seperti inilah Yesus mati untuk kita, supaya kita sungguh-sungguh mengalami kelimpahan hidup, kebahagiaan yang sejati. Tujuan kita bukan dunia ini dan segala kegeloraannya. Tujuan kita adalah hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan kita mengalami berkat Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Allah dan mentaatinya. Jadi kita tidak cukup lagi hanya sekedar rajin datang ke gereja, tetapi kita harus memaksa diri kita untuk ditransformasi oleh firman Tuhan. Kita harus dengan sengaja, secara sadar, belajar firman dan melakukannya dalam kehidupan keseharian kita. Firman menjadi pengukur dari segala perbuatan tindakan kita. Apa yang diminta oleh firman dari kita, itulah yang kita lakukan. Dan nikmati hari-hari kita dalam panduan pedoman kebenaran firman Tuhan. Maukah kita menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hari-hari kita setiap waktu? Tentu kita semua mau. Dan karena kita semua mau, lakukan ini. Jadilah pelaku firman Tuhan. Lakukan dalam kesetiaan, dalam ketaatan. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.